Beberapa jam tangan ini dulu biasa saja. Sekarang nyarinya bisa lebih susah dari Rolex. Dan yang punya biasanya nggak mau jual. Halo sahabat PGJ Watches, kembali lagi bersama saya Spinky Wijaya Kusuma. Di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang sering luput dari perhatian banyak orang, yaitu jam tangan yang sudah mulai jarang kelihatan di market jam tangan. Bukan yang hype, bukan yang baru rilis, tapi justru yang sudah tidak diproduksi atau mulai sulit ditemukan. Karena di dunia horologi ada satu hal yang sering terjadi. Jam yang dulu dianggap biasa, tiba-tiba berubah jadi incaran kolektor. Dan di video ini kita akan lihat beberapa contoh nyata bagaimana itu terjadi. Sebelum masuk ke contoh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya membuat sebuah jam tangan menjadi langka. Kelangkaan biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan karena kombinasi beberapa faktor. Salah satunya adalah ketika sebuah model sudah dihentikan produksinya, sehingga jumlah yang beredar di market semakin terbatas. Selain itu, ada juga jam yang sejak awal memang diproduksi dalam jumlah kecil, atau memiliki varian tertentu yang tidak banyak dibuat. Faktor lain yang sering terjadi adalah perubahan arah dari brand, seperti pergantian movement atau desain, yang justru membuat versi lama menjadi lebih dicari oleh kolektor. Yang menarik, kelangkaan ini seringkali tidak direncanakan sejak awal, bukan karena brand ingin membuat produk eksklusif, tetapi karena waktu terus berjalan, jam-jam tersebut semakin jarang ditemukan dalam kondisi baik. Di titik ini, kita mulai melihat bahwa jam tangan bukan hanya sekedar produk, melainkan bagian dari perjalanan waktu dan sejarah yang terus berkembang. Kalau kita mulai dari yang paling relatable, Seiko adalah contoh yang sangat jelas bagaimana jam bisa berubah dari underrated menjadi collectible. Model seperti Seiko Lordmatic atau seri SARB dulunya dikenal sebagai jam entry level yang value for money. Tidak terlalu mahal, desainnya clean, dan movementnya solid. Tapi sekarang setelah discontinued, jam ini justru semakin sulit ditemukan dalam kondisi bagus. Kenapa? Karena banyak orang mulai sadar bahwa kualitasnya jauh di atas harga saat itu. Dan ketika supply berhenti, demand tetap ada, bahkan meningkat. Inilah yang membuat jam seperti ini berubah dari jam biasa menjadi hidden gem yang diburu kolektor. Dan dari sini, kita mulai naik ke level berikutnya. Masuk ke Tudor, kita mulai melihat fenomena yang berbeda. Contohnya adalah Tudor Black Bay versi lama yang masih menggunakan movement ETA. Secara teknis, ini mungkin terlihat seperti versi lebih lama. Tapi justru di mata kolektor, versi ini memiliki daya tarik tersendiri. Kenapa? Karena ini adalah masa transisi sebelum Tudor menggunakan in-house movement mereka sendiri. Dan dalam dunia koleksi, fase transisi seperti ini sering dianggap unik. Versi lama punya karakter berbeda, feel berbeda, dan jumlahnya terbatas karena sudah tidak diproduksi lagi. Akibatnya, banyak orang justru mencari versi lama, bukan yang terbaru. Dan dari sini, kita mulai masuk ke kategori yang lebih dalam lagi, jam dengan sejarah kuat. Kalau kita bicara Omega, kelangkaan seringkali bukan hanya soal produksi, tapi soal cerita. Contohnya seperti Omega Speedmaster Alaska Project. Jam ini awalnya dibuat untuk kebutuhan eksperimen luar angkasa dengan desain yang sangat unik, termasuk pelindung thermal yang tidak biasa. Yang membuat jam tangan ini terlihat sangat bulky. Atau Omega Seamaster 300 Big Triangle yang memiliki koneksi dengan penggunaan militer dan desain dial yang sangat khas. Jam-jam seperti ini tidak hanya langka karena jumlahnya terbatas, tapi juga karena memiliki sejarah yang kuat di baliknya. Dan di dunia horologi, cerita seperti ini seringkali lebih penting daripada spesifikasi. Karena ketika sebuah jam punya cerita, nilainya tidak hanya di material, tapi juga di makna. Dan sekarang kita masuk ke level tertinggi. Di level ini kita tidak lagi sekedar bicara tentang jam langka, tetapi sudah masuk ke kategori Grail Pieces, jam yang menjadi impian banyak kolektor. Rolex Daytona Rainbow adalah salah satu contoh paling ekstrim. Dengan bezel sapphire berwarna pelangi yang disusun secara presisi tinggi, jam ini bukan hanya langka, tetapi juga hampir mustahil untuk dimiliki. Produksinya sangat terbatas, sementara demand di market terus meningkat dari waktu ke waktu.
Di sisi lain, ada Rolex Milsub atau Military Submariner yang dibuat khusus untuk militer Inggris. Dengan detail khas seperti fixed bars dan sword hands, jam ini memiliki karakter yang sangat berbeda dibanding submariner biasa. Yang membuatnya istimewa bukan hanya desainnya, tetapi juga sejarah penggunaannya. Di titik ini, kita tidak lagi melihat jam sebagai produk, melainkan sebagai artefak bernilai tinggi. Jadi terkadang jam terbaik bukan yang paling baru, tapi yang sudah tidak dibuat lagi. Bukan yang paling mahal saat ini, tapi yang dulu sempat dianggap biasa. Dan disitulah letak keindahan dunia horologi. Selalu ada cerita di balik setiap jam. Nah, coba tulis di kolom komentar, kalau kalian bisa punya satu jam langka, kalian pilih yang mana? Dan buat kalian yang suka konten video seputar jam tangan mewah dan menarik lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten lainnya. Dan kita bertemu lagi di video berikutnya. See you, bye-bye.